Hai, udah lama kita nggak bikin video dan welcome back. Oke langsung aja, jadi ini adalah pertama kalinya kita akan bahas soal kamera. Dan ini adalah kamera pocket dari Sony, yaitu Sony DSC W630. Kayak gini tampilannya. Ya, aku nggak tahu sih ini rilis tanggal pastinya itu kapan. Tanggal pasti rilisnya itu kapan. Tapi tadi sempat baca artikel kalau kamera ini itu rilis tanggal 12 Februari tahun 2012. Ya Allah, itu udah lama banget. Dan aku nggak tahu sih itu benar apa enggak, tapi kayaknya benar soalnya keluarga aku beli kamera ini itu sebelum aku lulus SD, sebelum aku perpisahan kelulusan SD. Dan aku lulus SD itu pertengahan 2012, jadi ya masuk akal lah kalau kamera ini rilisnya tanggal 12 Februari 2012. Dan tadi aku juga lihat di Amazon kalau kamera ini tuh baru pertama kali dijual itu sekitar bulan April 2012. Jadi ya masuk akal lah, Februari rilis, 2 bulan setelahnya dijual di Amazon. Jadi kamera ini tuh umurnya udah 10 tahun, jadi udah lama banget. Nah awalnya aku tuh udah males nyobain kamera ini karena aku yakin kalau kamera HP zaman sekarang, bahkan HP-HP yang murah itu, aku yakin udah lebih bagus daripada kamera ini. Tapi setelah nyobain kamera ini selama sekitar 1-2 minggu, aku ngerasa ada eh, beberapa hal yang menarik dari kamera ini. Yang pertama yaitu ukurannya, kelihatan lah ya. Karena ini adalah kamera pocket, jadi ukuran itu kecil. Ya, pocket kan artinya saku atau kantong. Jadi emang ukuran itu harus kecil supaya mudah dimasukin ke kantong atau saku. Ya, sama aja lah kantong atau saku. Nih kalau aku bandingin dengan Asus Zenfone 5 2014 yang itu HP 2014 guys. Jadi ya pasti kecil. Dibandingin dengan itu, ini masih lebih kecil. Nih kecil banget. Meskipun lebih tebal sih. Tapi secara overall itu lebih kecil lah, dan pegang tuh enak banget nih, dibawa-bawa juga enak. Nah ukuran yang kecil segini itu tentunya enak banget kok misalnya dibawa-bawa, dan juga buat ngevlog, terutama buat kalian yang vlogger-vlogger baru yang mungkin masih malu-malu kalau misalnya ngevlog di tempat umum atau di tempat publik. Misalkan masih sungkan-sungkan nih ya kalau pakai HP, itu kan HP kan gede. Nah itu pakai itu lebih lebih seamless gitu, lebih ya lebih kecil gitu. Nih kelihatan nggak? Nah lebih kecil kan, easy to use, easy to handle. Ngomong apa sih? Hal menarik kedua dari kamera ini yaitu fiturnya yang sangat sederhana. Ya sebenarnya menurutku ini plus minus sih buat kalian yang udah pro. Pastinya pengen fitur dan juga pengaturan yang berlimpah supaya bisa dikustomisasi sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kalian. Tapi buat yang pemula yang nggak terlalu ngerti tentang fotografi, tentang kamera, pastinya fitur yang sederhana ini sangat-sangat membantu kita lah untuk ngefoto. Asal jepret bagus gitu. Dan buat aku sendiri yang nggak mahir sama sekali masalah fotografi, menurutku settingan yang sederhana ini tuh sangat-sangat kebantu sih, karena aku setiap kali jepret hasilnya udah cukup oke. Aku nggak perlu uh, pusing mikirin settingan-settingan, nggak perlu pusing mikirin fitur. Setiap aku jepret hasilnya masih oke untuk dilihat. Nah tapi emang masih oke buat tahun 2022? Ya enggak sih. Ya masih oke sih. Enggak sih. Oke, kalian lihat sendiri aja. Kalau buat foto masih cukup oke. Detailnya masih oke walau emang udah nggak setajam kamera HP zaman sekarang. Karena kamera ini cuma 16 megapiksel dibandingkan HP sekarang yang kebanyakan udah 48 megapiksel ke atas. Tapi ya, piksel bukan segalanya lah ya. Kecuali kalau kalian mau zoom gambarnya sampai gede banget. Dan warna yang dihasilin dari kamera ini juga cukup natural. Yang agak kurang yaitu dynamic range. Di beberapa foto, kalau langitnya cukup, objeknya terlalu gelap. Kalau objeknya cukup, langitnya terlalu terang. Jadi nggak kayak kondisi aslinya. Kalau dipakai low light, nah ini nih, menurutku kurang banget. Warnanya masih natural, tapi dia ini benar-benar nggak bisa ngehandle noise-nya gitu. Jadi ya gambarnya kelihatan nggak enak banget untuk dilihat.
Kalau kalian mau foto macam-macam atau mau foto yang dengan teknik yang aneh-aneh, menurutku kamera ini kurang banget sih, karena ya fiturnya sangat sederhana tadi. Kecuali kalau kalian mau beli kamera ini buat mendokumentasikan acara keluarga atau ngefoto pemandangan di siang hari yang terang, menurutku masih oke-oke aja. Nah, dari tadi kan aku bilang kalau fitur ini sangat-sangat sederhana. Emang sesederhana apa sih? Oke, aku akan bahas beberapa fitur yang menarik. Pertama ada recording mode yang ada 4 opsi, yaitu Intelligent Auto, Program Auto, Picture Perfect, dan Scene Selection. Kita bahas dari depan. Yang pertama ada Intelligent Auto dan Program Auto. Kedua mode ini mirip sih, cuma bedanya di Program Auto, kalian bisa nyeting ISO, white balance, autofocus, dan focus exposure-nya mau ke arah mana. Sedangkan di mode Intelligent Auto, itu semua diatur secara otomatis oleh kameranya. Buat aku yang nggak terlalu ngerti fotografi, jujur aku lebih suka pakai Intelligent Auto, biar nggak ribet mikirin settingan. Fitur Intelligent Auto ini sebenarnya masih cukup-cukup aja sih untuk kebutuhanku yang asal jepret lah bisa dibilang. Yang ketiga ada Picture Perfect. Simpelnya dia ini kayak ngasih filter warna untuk video atau foto yang mau kita ambil. Bisa dibilang kayak filter IG lah. Tapi ya pilihannya itu dikit banget, cuma 4. Dan ya nggak usah aku jelasin lah ya, kelihatan di layar. Terakhir ada Scene Selection. Jadi di fitur ini sebenarnya kita tuh menyerahkan settingan kamera secara otomatis ke kameranya berdasarkan scene apa yang mau kita pilih atau kita ambil. Misal ada soft skin untuk bikin wajah kita tuh lebih oke, shot snap buat bikin background blur itu lebih soft, landscape buat foto yang objeknya jauh, night portrait untuk ngefoto orang di low light pakai flash, night scene buat ngefoto pemandangan di malam hari, high sensitivity buat foto di low light supaya lebih terang dan mengurangi blur, garment untuk foto makanan, pet untuk ngefoto hewan, beach untuk ngefoto pantai, snow untuk ngefoto dengan tone warna yang putih dan terang, dan terakhir fireworks buat ngefoto kembang api. Aku nggak bisa nyobain semuanya sih, tapi aku tadi sempat nyobain yang soft skin dan juga shot snap, dan menurutku hasilnya mirip-mirip aja kalau kita pakai Intelligent Auto. Jadi ya fitur scene selection ini kayaknya bakal jarang aku pakai. Jadi ya buat foto di tempat yang terang, menurutku kamera ini masih oke-oke aja. Kebalik. Tapi kalau misalnya kalian mau foto dengan cara yang profesional atau kebutuhannya profesional, atau mau foto dengan cara yang advance atau cara yang neko-neko, menurutku kamera ini ya kurang lah, karena fiturnya yang sangat-sangat minimalis. Nah, di awal tadi kan aku sempat bilang kalau kamera ini tuh kecil, jadi enak buat ngevlog. Tapi apakah masih mampu? Kalau buat video, jujur kamera ini kurang karena resolusinya cuma 720p atau HD. Tapi aku harap buat teman-teman content creator yang resolusi kameranya masih 720p, nggak usah insecure, nggak usah berkecil hati, karena hal yang bikin penonton bertahan lama untuk nonton video kalian itu nggak cuman karena resolusinya aja, nggak melulu soal resolusi, tapi ya konsep video, pembawaan kalian, dan banyak faktor yang membuat user tuh nonton. Jadi nggak usah dibawa pusing banget kalau misalnya resolusi kamera kalian masih 720p, karena banyak faktor yang bisa kalian kembangkan dibandingin cuman mikir mengenai resolusi kamera kalian. Oke, back to topic. Jadi kalau misalnya buat videografi, kamera ini hasilnya itu jujur menurutku kurang secara detail, karena ya resolusinya cuma 720p. Kalau dipakai video di low light juga sangat-sangat noisy, sangat banyak noise-nya, sama kayak foto ketika di low light tadi. Kalau dipakai ngevlog buat jalan, apakah stabil? Apakah ada stabilizernya? Jawabannya ada stabilizernya, tapi menurutku nggak terlalu stabil. Nih, sekalian aja aku mau ngeliatin hasil videonya buat kalian. Udah bikin vlog kira-kira kayak gini. Aku nggak tahu stabil apa enggak, tapi aku udah pernah nyoba sih dan menurutku nggak terlalu stabil. Ya kalian bisa nilai sendiri lah. Ini aku jalannya nggak aku pelan-pelanin, nggak aku stabilin. Jadi lebih kayak natural aja jalanku. BTW ini di mall, jadi nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap lah. Ini indoor sih, indoor tapi hitungannya masih cukup terang. Biasanya kira-kira kayak gini. Dan kalau dibikin vlog depan kayak gini, jadi kamu pastikan aku nggak nutupin mikrofon.
dia nggak tahu apakah suaranya kedengaran dengan jelas atau enggak. Tapi kira-kira kayak gini. Ini kondisinya nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga. Oke, ini. Halo guys, sekarang kita lagi apa? Hunting sampai tolol. nih. Aduh, mana tukang parkir. Kita sekarang lagi di Indomaret. Dan inilah yang aku dapatkan. Yang pertama yang pertama tadi Lia, terus Careyong, sama yang terakhir tuh yang ramean. Ada Careyong, ada Lia, sama ada Ryujin. Daripada Ryujin 7, dan dia Lia ada kan. Oke, jadi karena baterai kamera aku mau habis, jadi sampai sini dulu vlognya. Udah, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Lagi-lagi menurutku kamera ini kurang kalau dipakai secara profesional. Tapi kalau misalnya buat kalian yang iseng-iseng aja bikin video buat have fun atau untuk bikin YouTube yang pemula-pemula, sebetulnya masih oke-oke aja. By the way, dari tadi kayaknya kita ngebahas body dari kamera ini deh. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, dari tadi kan aku nge-shoot body dari kamera ini. Keseluruhan body terbuat dari aluminium yang kelihatan kokoh dan juga premium. Satu hal yang nggak enak dari body kamera ini yaitu tombol-tombolnya yang kerasa ringkih dan uklak-uklik. Selebihnya oke. Layar dari kamera ini tuh nggak bisa diputer-puter ya, jadi posisinya tuh gini aja. Dan panelnya itu, aku nggak tahu ini pakai panel apa, tapi kalau dilihat sih mirip panel TN yang biasanya ada di laptop-laptop terjangkau. Nggak terlalu sedap dipandang sih, tapi ya ini kan kamera, jadi tentunya kita nggak bakal terlalu sering lihat layarnya. Kekurangan lainnya dari kamera ini adalah dia nggak bisa pakai extended microphone karena nggak ada colokannya. Baterainya juga kecil banget dan cepat habis. Dipakai vlogging sejam itu udah sekarat banget baterainya. Mana ngecharge-nya lama lagi. Oh iya, ada satu kelebihan dari kamera ini yang menurutku bisa banget ngalahin kamera-kamera HP, terutama kamera HP yang terjangkau, yang nggak ada fitur optical zoom, yaitu ya optical zoom itu. Buat yang nggak paham ya, jadi kalau misalnya HP yang terjangkau itu biasanya nggak ada fitur optical zoom di kameranya. Jadi kalau misalnya kalian ngezoom di kamera kalian, itu sebenarnya gambar yang gede, cuman di crop bagian tengahnya doang. Di crop bagian yang kalian mau zoom. Jadi sebenarnya itu gambar yang sama, cuman dipotong aja di bagian tengah-tengahnya, jadi terkesan kayak ngezoom. Sedangkan kalau optical zoom itu lensa kamera itu bergerak atau maju, jadi itu benar-benar mendekat ke objek yang kalian zoom. Jadi hasilnya tuh meskipun di zoom biasanya tuh nggak pecah. Sedangkan kalau misalnya pakai HP yang zoom yang crop-cropan biasa yang dipotong, itu biasanya gambarnya bakal pecah. Kalau optical zoom biasanya nggak pecah. Beberapa Android ada sih yang pakai fitur optical zoom, tapi biasanya optical zoom ini ada di HP-HP dengan harga yang mahal atau flagship. Kembali ke kamera ini, dari semua yang udah aku jelasin, aku bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya kamera ini tuh masih oke. Kalau misalnya kalian mau pakai untuk foto-foto selama kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang profesional. Buat vlogging ala-ala juga menurutku sebenarnya juga masih bisa, tapi ya asalkan lagi-lagi bukan untuk yang profesional, karena beberapa kekurangan udah aku sebutin tadi, kayak resolusinya cuma 720p, nggak bisa extend microphone, dan juga baterainya yang cepet banget habis. Rekomen untuk dibeli apa enggak? Menurutku jujur enggak sih, karena ya hasilnya tuh kurang lebih sama kayak kualitas dari HP Android yang terjangkau sekarang. Bahkan mungkin bagusan kualitas kamera dari Android yang terjangkau zaman sekarang. Buat tahu rekomen untuk dibeli apa enggak, coba aja deh kalian ngefoto pakai HP kalian, ngefoto beberapa objek, beberapa pemandangan, terus bandingin dengan beberapa hasil kamera ini, sampel foto tadi yang udah aku kasih di beberapa menit sebelumnya. Dan misalnya bagusan kamera ini itu kalian pikir aja deh, worth it nggak untuk upgrade dengan harga 250.000? Apakah hasilnya sesignifikan itu? Tapi kalau buat aku pribadi ya, kalau aku bandingin dengan kualitas kamera HP ku ini, ya jujur nggak worth it sih untuk beli kamera ini, kecuali buat senang-senang doang. Tapi buat kalian content creator atau fotografer atau videographer yang mungkin punya kamera ini atau punya kamera sekelas dengan kamera ini, menurutku nggak usah berkecil hati, karena sebenarnya kamera ini juga masih bisa dipakai untuk konten. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen beli kamera ini, aku jujur nggak merekomendasikan. Tapi kalau misalnya kalian udah punya, nggak ada salahnya untuk memanfaatkan. Anjay, ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.
ngelak yo. Aku nggak tahu ini videonya berapa lama jadinya, tapi aku syuting 43 menit, jadi aku 43 menit ngoprot ngomong gini terus. Ini lumayan ngelak sih. Kok ngelak itu bahasa haus. Nah, apa wis tutup nih. Dan thank you udah nonton.